Dan kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kiswe Adijaya yang merupakan Head of Investment PT Reswara Gian Investa. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, ada beberapa saham yang direkomendasikan. Tampaknya beberapa saham ini dari komoditas. Ya, di antaranya ada TINS dengan supportnya di 1525, resistennya di 1620. Inco juga direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 4700, resistennya di 4920. TAPG juga direkomendasikan, supportnya di 630, resistennya di 750. Dari perbankan lainnya ada BRIS, supportnya di 2000 dan resistennya di 2150. Ya, 4 saham pilihan yang direkomendasikan bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Dan kami ingatkan kembali, kami masih buka line telepon di 021 di 391 di 5201, dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Pak Kiswoyo, 4 saham pilihan yang direkomendasikan Pak Kiswoyo, tidak ada perbankan big cap, ada TINS, Inco, TAPG, dan juga BRIS. Pertimbangan secara teknikal, mungkin juga kombinasi secara fundamental. Rekomendasi ke 4 saham ini, Pak. Jadi kalau TINS itu kan dia produsen timah dunia, dan pasokan timah dunia, kebetulan cadangan timah dunia lagi turun, dan pemasok timah dunia saat ini yang paling besar dari PT TINS, sehingga peluangnya adalah kemungkinan apalagi harga timah lagi naik tinggi juga itu, sehingga harusnya dengan harga TINS yang masih rendah dengan harga komoditi timah yang masih tinggi, itu adalah peluang besar untuk kenaikan harga timah. Seperti kita tahu harga coalnya sudah naik, lalu setelah itu harga sahamnya baru mulai muncul naik. Nah, itu harusnya harga timah juga sama, harga timah sudah naik tinggi, harga nikel sudah naik tinggi, tapi belum diapresiasi oleh kenaikan harga saham TINS dan Inco-nya. Lalu untuk TAPG itu adalah emiten sawit, jadi kita juga tahu harga CPO sudah naik tinggi juga, dan harga emitennya masih belum cukup tinggi, artinya masih dia relatif standar ya. Mereka TAPG sempat mendekati akhirnya 915, tapi harusnya dia bisa ke arah 1000, sehingga itu juga peluang untuk kenaikan lebih tinggi lagi, karena kita tahu pasokan CPO masih akan slow sampai tahun depan. Mungkin tahun depan kalau petani plasma sudah mulai pemupuk kembali dan penyiraman secara normal, itu mungkin tahun depannya lagi baru akan produksi buah kelapa sawitnya baru akan naik, sehingga tahun ini yang masih buahnya terbatas, tahun depan mungkin akan ada kenaikan buah sawitnya sekitar antara maksimal itu 50%, tapi harga mungkin antara 25-30% saja, sehingga dengan pasokannya masih langka, harga CPO masih tinggi, menarik juga untuk TAPG. Kalau BRIS ini jangan lupa ini adalah bank syariah terbesar juga di Indonesia, anak usahanya dari Bank Mandiri, saat ini masuk ke dalam bukunya laporan keuangannya Bank Mandiri juga, ada Bank Mandiri, BRI juga ada, tapi lebih kecil porsinya, sehingga ini menarik juga karena saya lihat harganya masih murah banget, sudah cenderung saya cukup lama, yaitu di area 2000-an, itu tertahap banget, supportnya kelihatan banget, sehingga diharapkan ini bisa menuju ke arah 2.500 sampai 3.000 sih untuk sampai dengan pertengahan tahun depan, seperti itu. Baik, untuk TAPG di saham-saham berbasis CPO, Pak Kiswoyo, ini dari sisi saham big cap-nya cukup banyak, ada ALI, kemudian juga LSIP begitu. Kenapa Anda lebih rekomendasikan TAPG? Apakah dari sisi teknikalnya memang TAPG posisi penguatannya masih belum terlalu signifikan dengan bandingkan dengan beberapa saham berbasis CPO lainnya? Ya, kalau kita lihat LSIP sebetulnya dia sudah naik cukup tinggi, dan setelah itu harga sahamnya cukup bertahan agak atas. Sementara kalau TAPG itu dia harus kembali lagi ke level bawah, ke level 600-an, 620. Sehingga harusnya kalau kita lihat, saya lebih suka TAPG, LSIP juga masih masuk dalam radar juga. Cuma kalau hanya dikasih tidak tepat ya, mau saya pilih satu TAPG dulu deh, saya majukan. Supaya masih ada jatah buat BRIS, juga masih ada untuk Inco dan Timah. Kalau nanti isinya bisa sawit semua. ALI juga seperti itu bagus. Jadi memang untuk dilihat untuk sawit itu hanya ada 4, ALI, terus LSIP, TAPG, sama DSNG. Itu DSNG juga masih punya grup Triputra, semua lebih lama IPO-nya. Kalau TAPG kan baru IPO juga. Ya karena saya dikasih slot 4, yang mau saya ambil satu lah untuk sawit. Pilih TAPG. Gitu. Baik, TAPG supportnya di 630, resistennya ada di 7
Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Kiswoyo, kita akan coba jawab pertanyaan yang masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini pemirsa. Untuk pertanyaan yang pertama, kita akan coba sapa ini. Ada Bapak Muhammad Nur dari Indragiri Hilir dari Provinsi Riau. Ini cukup jauh. Mau tanya saham Cepin apakah sudah bisa masuk? Analisisnya untuk Cepin, Pak Kiswoyo. Kalau Cepin memang sudah berada di bawah ya, tapi kalau lihat teknikal sih sebetulnya menarik ya selama dia tidak turun di bawah 6.100 dan 6.000. Pertahanan terakhir 6.000. Tapi kalau misalnya dia turun di bawah 6.000 maka dia bisa turun lebih dalam lagi, dan saat ini kalau kita lihat dia mungkin break 6250 lah. Kalau dia bisa break atas 6250 dia baru bisa ke arah 6.500 untuk Cepin gitu. Baik, untuk Bapak Muhammad Nur Inihil di Riau, potensi sampai dengan akhir tahun seperti apa untuk Cepin, Pak? Cepin ini memang harga komoditi jagung dan kedelai lagi mahal juga, seperti kita tahu bahwa telur ayam harganya jatuh banget, sementara harga pakan ternak yang naik ini memang lagi ada sedikit gangguan, artinya bahkan kalau petani-petani ayam telur itu peternak ayam telur katanya mereka rugi. Memang kalau kita bicara sektor ayam ini rumit karena pertama, ayam umur 1 harinya di OC-nya itu yang grand father-nya itu sudah harus impor juga dari Amerika itu karena gejolak kurs. Pakan ternaknya pun jagung dan kedelainya harus impor karena jagung dan kedelai yang lokal karena tidak cocok dijadikan pakan ternak. Yeah. Sehingga otomatis udah kena perbedaan kurs, gejolak kurs US dollar rupiah, juga ditambah lagi dengan kenaikan kena gejolak harga komoditi jagung dan kedelainya. Sehingga memang ini emiten sektor ayaman ini memang tantangannya cukup besar sebetulnya untuk bisa menghasilkan profit gitu, seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Bekasi, kita akan coba sapa Bapak Anggiat. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di WhatsApp interaktif. Untuk Astri, belinya di 250. Pak Kiswoyo, hari ini ditutup stagnan. Tampaknya Pak Anggiat di Bekasi sudah cukup tertinggal di atas di 250 karena penutupan sesi kedua diperdagangkan hari ini. Astri ditutup di bawah level 200-an, tepatnya di 187. Meminimalkan kerugian yang terjadi, Pak Kiswoyo. Asri ini kalau dilihat 187 ya, selama dia masih berada di atas 180 dia udah lebih aman. Tapi kalau turun di bawah 180 dia bisa turun lebih dalam lagi. Terus saat ini sih memang dia lagi mencoba ke atas ya. Kalau dia bisa tembus di area 187 ke atas, semoga dia bisa ke arah 200-an lagi sih. Jadi ini lagi prosesnya, semoga penembusan 187-nya bisa lancar biar bisa kembali ke arah 200 lagi. Baik, punya di level atas di hold saja, Pak? Ya, kalau lihat sih selama dia tidak turun di bawah 180 sih masih ada tenaga untuk atasnya, masih ada sih sebetulnya gitu. Baik, jawaban untuk Pak Anggiat di Bekasi. Selanjutnya kita akan coba sapa Bapak Victor dari Malang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk BNII. Apakah direkomendasikan untuk masuk? BNI, Maybank. Iya, benar. Hari ini penguatannya cukup signifikan, Pak, 6,55%, 358 penutupan dan tadi sempat menyentuh ke level 378 dengan memanfaatkan momentum penguatan. Menarik tidak untuk lakukan trading, Pak Kiswoyo, untuk BNI? Memang supportnya ada di level 334 atau 330. Kalau dia jebol di bawah itu dia bisa keturun lebih dalam lagi. Yang terdekatnya atasnya itu adalah 340 sudah ditembus, jadi ya memang 358 udah 358, 370 sih atasnya ya. Untuk saya cuma nggak tahu nih apakah dia bisa nembus ke area 370 apa tidak. Ini yang masih menjadi pertanyaan, karena kalau dia mau kembali ke afternya dia harus menembus 380 dulu. Kalau dia udah bisa main di atas 380 dia baru bisa naik, kalau enggak mungkin dia akan kembali lagi turun ke bawah ke area 330-an lagi sih. Rawan profit taking tidak pakai Soyo? Kalau dia sih rawan profit taking ya, karena ini apa ya, banknya saya lihat itu 370-nya kan sulit ditembus sih sebetulnya, 370 380-nya itu. Terlalu berisiko dengan penguatan yang sudah terjadi sampai sejauh ini. Iya, betul. Oke, jawaban untuk